Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mirnawati dengan NIM 2011306058. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, metodologi studi Islam, dengan menjelaskan sedikit tentang pengkajian studi Islam. Langsung saja. Islam terbagi menjadi dua, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Pendekatan studi Islam normatif adalah suatu pendekatan ajaran agama Islam yang memandang ajarannya dari segi Al-Quran. Islam normatif mencakup menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Metode yang digunakan Al-Quran yaitu tahlil, ijmali, muqarrin, maudhu'i. Adapun pengertian tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tahlil ini bagian dari kalimat syahadat yang merupakan asas dari 5 rukun Islam. Ijmali, kata ijmali dalam bahasa Indonesia berarti global, sehingga arti kata ijmali adalah bersifat global. Muqarrin adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Maudhu'i, metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat asbabun nuzul tersebut. Metode yang digunakan Sunnah Nabi yaitu tahrijul hadis. Adapun pengertian tahrijul hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu ada Islam historis. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Historis meliputi beberapa, yaitu penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, serta Islam kontemporer. Sampel Islam kontemporer terbagi menjadi dua, yaitu teori hudud dan teori pribumisasi. Teori hudud diartikan memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. Bentuk tunggal dari kata ini yakni had juga ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Turunan dari kata had yakni menghadkan diartikan menentukan batasan supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Teori pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang membeda dengan Islam di kawasan Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulisasi kembali dengan unsur kebudayaan lokal dan Nusantara. Barulah diterapkannya problematika kontemporer. Dari 6 yang meliputi tadi butuh beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Dan yang ketiga, budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Yang keempat, sosiologi.
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Yang kelima, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah filosofis atau filsafat. Filosofis atau filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkap oleh Pythagoras. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.